Mari kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita akan masuk materi kita mengenai ring. Nah, tentunya kan kalau tak kenal maka tak akan tahu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu pengertian dari ring. Berdasarkan definisinya, jika kita punya suatu struktur aljabar pada himpunan R dengan dua operasi biner, di sini kedua operasi biner tersebut dinotasikan dengan tambah dan titik, di mana simbol tambah ini menyatakan sebagai operasi penjumlahan dan titik di sini sebagai operasi perkalian. Nah, struktur aljabar tadi, yaitu pada himpunan R dengan dua operasi biner, akan kita sebut sebagai ring jika memenuhi aksioma-aksioma berikut ini. Yang pertama, yaitu himpunan R berpasangan dengan operasi penjumlahan harus merupakan grup komutatif. Berarti kalau dia merupakan grup komutatif, ingat kembali syarat dari grup tadi ada berapa? Ada 3 dan 1 ditambah bahwa operasi penjumlahannya harus bersifat komutatif. Jadi untuk memenuhi himpunan R beserta operasi penjumlahannya ini merupakan grup komutatif, pertama dia harus bersifat asosiatif pada operasi penjumlahannya. Yang kedua, bahwa harus terdapat unsur identitas di bawah operasi penjumlahan. Dan yang ketiga, bahwa untuk setiap anggota R ini harus terdapat inverse di bawah operasi penjumlahan. Dan yang keempat, bahwa operasi penjumlahannya harus bersifat komutatif. Baru kita katakan bahwa himpunan R beserta pasangannya yaitu operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Lalu aksioma yang harus terpenuhi yang kedua untuk menyatakan bahwa struktur aljabar dengan dua operasi biner tadi merupakan ring, yaitu apa? Tadi kita tahu bahwa operasi penjumlahannya itu sudah bersifat asosiatif, sudah bersifat komutatif. Nah, syarat atau aksioma yang kedua untuk himpunan R beserta operasi biner penjumlahan dan perkalian ini bisa kita katakan sebagai ring, yaitu jika operasi perkaliannya bersifat asosiatif. Berarti bisa kita simpulkan bahwa untuk himpunan R beserta operasi penjumlahan dan perkalian ini bisa kita sebut ring jika apa? Operasi penjumlahan dan operasi perkaliannya bersifat asosiatif. Lalu, aksioma yang ketiga bahwa harus berlaku hukum distributif kiri maupun distributif kanan. Dengan kata lain, untuk setiap X, Y, dan Z anggota himpunan R harus berlaku apa? Jika X dikalikan dengan penjumlahan Y dengan Z harus menghasilkan X kali Y ditambah X kali Z. Dan untuk perkalian dari penjumlahan X dengan Y dikalikan dengan Z harus menghasilkan X dikali Z ditambah Y dikali Z. Berarti kalau kita rangkum, syarat himpunan R beserta operasi penjumlahan dan perkalian ini bisa kita sebut sebagai ring jika apa? Jika kita urutkan, pertama, operasi penjumlahan dan perkaliannya harus bersifat asosiatif. Yang kedua, harus ada tepat satu unsur identitas di bawah operasi penjumlahan. Yang ketiga, bahwa untuk setiap anggota R harus mempunyai inverse di bawah operasi penjumlahan. Lalu yang keempat, bahwa pada operasi penjumlahannya harus bersifat komutatif. Dan yang kelima, bahwa harus berlaku hukum distributif kiri maupun distributif kanan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ingat, bahwa tadi kita punya dua operasi, yaitu operasi biner penjumlahan dan operasi biner perkalian. Nah, untuk memudahkan kita untuk menyebutkan unsur identitas terhadap kedua operasi ini, coba kita perhatikan beberapa catatan berikut. Yang pertama, untuk unsur identitas terhadap operasi penjumlahan kita notasikan dengan 0 dan kita sebut sebagai unsur 0. Lalu, jika seandainya ada unsur identitas di bawah operasi perkalian yang kita notasikan dengan simbol 1, nah ini kita sebut sebagai unsur kesatuan atau kita singkat dengan unkas. Jadi bedakan ya, bahwa tadi simbol 0 ini menyatakan sebagai unsur 0, artinya dia adalah unsur identitas di bawah operasi penjumlahan, dan simbol 1 itu sebagai
unsur identitas di bawah operasi perkalian yang kita sebut sebagai unsur kesatuan. Nah, jika seandainya ring tersebut memiliki unsur identitas di bawah operasi perkalian, maka kita sebut dia sebagai ring dengan unkas. Sedangkan jika operasi perkaliannya bersifat komutatif, maka ring tersebut kita sebut sebagai ring komutatif. Jadi di sini ada tambahan lainnya nih. Syarat untuk suatu ring bisa kita sebut sebagai ring komutatif. Jadi selain definisi tadi, yaitu ring di bawah operasi penjumlahannya harus berupa grup komutatif, operasi perkalian yang bersifat asosiatif, lalu berlaku hukum distributif di kiri dan kanan. Nah, jika himpunan ini ingin kita sebut sebagai ring komutatif, berarti selain ketiga aksioma ini yang harus terpenuhi, ada lagi satu nih tambahan syaratnya, bahwa operasi perkaliannya harus bersifat komutatif. Dan selebihnya jika ada unsur identitas di bawah operasi perkaliannya yang kita sebut tadi dengan apa? Unkas, maka kita sebut ring tadi dengan sebutan ring dengan unkas atau unsur kesatuan. Nah, coba kita lihat lagi. Tadi kan kita berbicara ada dua operasi ya, operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Nah, yang kita bayangkan itu jangan hanya operasi penjumlahan yang kita kenal dari zaman SD dulu kala dan operasi perkalian dari zaman SD dulu kala. Kenapa? Kan kita berbicara aljabar abstrak ya. Maka dari itu, operasi penjumlahan dan perkalian di sini dalam pengertian abstrak. Artinya apa? Artinya bergantung pada definisi operasi yang diberikan. Oke, nah sekarang kita lihat dulu contoh yang pertama. Tadi kita sudah tahu bahwa ada 3 aksioma yang harus terpenuhi pada definisi ring ya. Nah, kira-kira himpunan apa saja yang memenuhi ketiga aksioma tadi? Yang pertama, pada himpunan bilangan bulat. Kita tahu bahwa himpunan bilangan bulat di bawah operasi penjumlahan itu merupakan suatu grup yang komutatif. Oke, lalu kita tahu bahwa operasi perkalian pada himpunan bilangan bulat itu juga bersifat asosiatif dan tentunya berlaku juga distributif kiri maupun distributif kanan pada operasi penjumlahan dan perkalian biasa pada himpunan bilangan bulat. Nah, pada himpunan bilangan rasional dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian yang biasa itu yang kita kenal ya dari zaman SD dulu kala, itu juga merupakan suatu ring. Nah, begitu pula pada himpunan bilangan real maupun pada himpunan bilangan kompleks. Jadi himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan real, dan himpunan bilangan kompleks beserta operasi biner penjumlahan dan perkalian biasa ya, maksudnya biasa yang terdefinisi yang sudah kalian kenal dari dulu, itu juga merupakan suatu ring.